Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas tes sosiokultural, salah satu tes yang diujikan kepada para peserta pelamar P3K. Adapun sosiokultural adalah suatu uji untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial seseorang ketika berada di lingkungan yang majemuk. Lingkungan yang majemuk yang dimaksud adalah lingkungan yang di situ terdapat perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip. Nah, di sini seorang ASN P3K harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi, agar bisa berfungsi dengan maksimal, seorang pegawai P3K harus mampu peka terhadap perbedaan budaya, kemudian mampu berinteraksi sosial, baik dengan kalangan atas, bawah, maupun kalangan menengah. Kemudian memiliki kepekaan terhadap konflik, memiliki rasa empati dan simpati terhadap sesama manusia. Jadi itu tadi garis-garis besar uji tes pengetahuan sosiokultural. Kita simak baik-baik video berikut ini, mudah-mudahan dapat menjadi bekal kita dalam menghadapi tes P3K bulan depan. Simak sampai selesai. Soal nomor 1. Menurut E. B. Taylor, kebudayaan merupakan A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat, B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang, D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, E. Hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah C, yaitu keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Jadi itulah pengertian kebudayaan menurut E.B. Taylor. Soal berikutnya. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa, E. Menimbulkan konflik antar yang kaya dan miskin. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Karena di sini adalah kecuali. Dampak negatif kecuali. Berarti ini adalah hal yang bagus. Soal nomor 3. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Membuat rencana kerja hari itu. B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. C. Membaca koran. D. Ngobrol dengan sesama pegawai. E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor sambil menunggu rekan kerja datang. Soal nomor 4. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena titik-titik. A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Jadi kebanyakan orang gagal mengembangkan usahanya ketika mereka memutuskan untuk mundur begitu melihat resikonya. Soal nomor 5. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A. Candi, gereja, B. Bahasa, adat, dan ilmu,
C. Religi, masjid. D. Patung, lukisan. E. Tari-tarian, film, dan TV. Kebudayaan immaterial adalah kebudayaan yang bukan berupa materi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Bahasa, adat, dan ilmu. Soal nomor 6. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah titik-titik. A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekayasa genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta api bawah laut. D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah E, yaitu letak sebuah daerah terhadap daerah lain, jadi mempengaruhi perkembangan budaya. Ini menurut faktor geografis atau secara faktor geografis. Soal nomor 7. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Agama, E. Keluarga. Jadi pondasi utama dalam penanaman nilai dan norma adalah sekolah. Jawabannya sekolah. Soal nomor 8. Fungsi kebudayaan adalah titik-titik. A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya. B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup. D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Jadi untuk jawaban yang benar di sini adalah D. Fungsi kebudayaan adalah untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Soal nomor 9. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan termasuk ke dalam bagian yang dinamakan titik-titik. A. Rasa, B. Karya, C. Jiwa, D. Cipta, E. Karsa. Nah, di sini kebudayaan kebendaan yang berupa alat dan teknologi. Jadi jawabannya adalah karya, B. Soal nomor 10 atau soal terakhir. Kebudayaan rohaniah atau imaterial culture meliputi titik-titik. A. Karya dan cipta. B. Cipta dan rasa. C. Rasa dan karya. D. Cipta dan karsa. E. Karya dan karsa. Nah, kebudayaan rohani artinya dia bukan berupa kebendaan, ya. Jadi jawaban yang benar adalah cipta dan rasa. Demikian tadi contoh-contoh soal sosiokultural beserta jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal kita untuk menghadapi tes P3K bulan depan dan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.